Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Allahu Akbar. Hari ini sudah masuk awal bulan Oktober. Dan masih di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3, Ayo menjadi penemu di pembelajaran 456. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa mandi dulu ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan apa itu kalimat efektif, jadi yang harus sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya. Di mana kalimat efektif itu harus memiliki di dalamnya harus memiliki kosakata baku. Dan sekurang-kurangnya harus ada subjek dan predikat. Tapi kalau yang lengkap itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu untuk kalimat efektif yang lengkap. Contohnya bagaimana? Lihat. Contoh kalimat tidak efektif. Kenapa dikasih contohnya yang tidak efektif dulu? Supaya mudah menjadikannya ke kalimat yang efektif. Contohnya adalah, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nah, kata nemuin itu digaris bawahi dan dikasih tebal, karena dia merupakan kosakata tidak baku, makanya disebut kalimat tidak efektif karena dia memiliki kosakata yang tidak baku. Harusnya yang betul bagaimana? Harusnya, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Jadi nemuin itu kosakata tidak baku, kosakata bakunya itu dibetulkan menjadi menemukan. Oke? Kalau sudah dibetulkan, dia sudah jadi kalimat efektif belum? Tentu saja sudah menjadi kalimat efektif. Oke, selanjutnya. Nah, untuk membuat kalimat efektif itu kan harus ada kosakata baku. Bagaimana ciri-ciri kosakata baku dan ciri-ciri kalimat efektif? Di sini ada ya. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, kata baku tidak mengandung arti pleonasme, pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan, dan tidak menimbulkan kerancuan. Maksudnya nggak bikin orang bahasanya jadi aneh gitu. Kerancuan tuh, jadi nggak nyambung rancu itu. Terus bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki kehematan kata. Yang kedua, memiliki gagasan yang padu. Jadi gagasan itu kan sama dengan ide pokok. Jadi dia memiliki ide pokok yang teratur. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang logis. Jadi bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, memiliki ketepatan pemilihan kata dan memiliki kecermatan penalaran. Itu dari ciri-ciri kosakata baku dan ciri-ciri kalimat efektif. Selanjutnya, pelajaran PPKN. Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu dibutuhkan sikap tanggung jawab. Di sini Ibu kasih contoh tindakan, terus hak apa saja yang mengganggu dan kewajiban atau tanggung jawab kita untuk memperbaikinya apa. Yang pertama contohnya Ibu kasih contoh satu saja, berhenti di zebra cross. Boleh nggak sih berhenti di zebra cross? Tentu saja tidak boleh. Zebra cross tahu kan yang di jalan warnanya hitam putih itu namanya zebra cross. Nah, kenapa tidak boleh? Karena akan mengganggu kenyamanan pejalan kaki saat menyeberang jalan. Terus kewajiban kita apa? Harusnya berhenti sebelum garis marka jalan. Jadi sebelum zebra cross. Kalau di lampu merah itu ada garis. Nah, sebelum zebra cross namanya garis marka jalan. Nah, itu ada beberapa contoh, silakan dipahami dan dibaca ya. Selanjutnya, untuk IPS kita masih belajar tentang modernisasi, di mana kita kan belajar tentang tokoh penemuan. Bagaimana penemu membuat teknologi semakin maju. Nah, salah satunya adalah Guglielmo Marconi yang merupakan penemu radio. Kemudian apa manfaat radio? Tentu saja sebagai media informasi,
terkait segala bidang, di mana pendengar itu tidak perlu membaca, hanya perlu mendengarkan saja dan sangat mudah dalam pengoperasiannya. Terus bagaimana dalam bidang ekonomi manfaat dari radio itu? Tentu saja dengan adanya radio, orang-orang juga bisa memasang iklan dan mempromosikan barang yang dijual. Selanjutnya SBDP. Kalau kemarin kita belajar tentang interval nada, kalau sekarang kita belajar tentang alat musik. Karena alat musik itu sangat berperan penting dalam kesenian. Dimana jika kita menggunakan alat musik, maka lagu yang kita nyanyikan akan terdengar lebih enak. Nah, ada 4 alat musik dan fungsinya. Yang pertama alat musik melodis. Contohnya harmonika, pianika, trompet, biole, dan flute. Kemudian, apa fungsinya? Nah, fungsinya itu untuk memberikan melodi dalam sebuah lantunan lagu, namun pada umumnya tidak dapat memainkan chord sendirian. Jadi kalau main harmonika itu harus ada temennya. Misalnya harmonika sama piano, pianika sama apa kayak gitu ya, supaya lagunya lebih bagus. Terus yang kedua alat musik harmonis. Contohnya ada gitar, piano, dan organ. Fungsinya untuk menaikkan 3 nada atau lebih secara bersama. Ini kalau gitar itu bisa solois, piano juga sama, juga organ juga sama. Kemudian yang ketiga ada alat musik ritmis. Alat musik yang tidak mempunyai tinggi rendah nada. Contohnya tamborin, triangle, tabla, dan drum. Yang terakhir adalah alat musik soliter. Alat musik yang dapat berdiri sendiri, baik dalam hal melodi, ritme, maupun paduan nada iringannya. Contohnya adalah gitar, piano, dan ukulele. Cukup di sini untuk pembelajaran 4, 5, dan 6, sedikit sekali. Jadi nanti silakan kalau yang mau bertanya boleh simpan pertanyaannya di kolom komentar supaya nanti langsung Ibu jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.